Kentut itu adalah hal yang alami banget. Semua orang pasti pernah ngalamin itu setiap hari. Rata-rata orang bisa kentut 10-20 kali dalam satu hari dan itu normal. Tapi yang bikin orang kadang malu ataupun gak nyaman ya baunya itu. Nah, kenapa sih kentut itu bisa berbau? Sebenarnya gas yang keluar dari tubuh kita itu sebagian besar cuma nitrogen, oksigen, karbon dioksida, hidrogen, dan metana serta gas-gas lainnya. Gas ini biasanya tidak punya bau sama sekali. Jadi bau kentut itu bukan karena gas utamanya, tapi karena ada bumbu tambahan dari zat lain dalam jumlah kecil. Nah, salah satu penyebab utamanya adalah makanan yang kita konsumsi. Makanan tertentu mengandung senyawa sulfur, misalnya seperti bawang putih, brokoli, kol, telur, ataupun daging merah. Ketika makanan itu masuk ke usus, bakteri di dalam sistem pencernaan kita akan membantu untuk memecahnya. Hasil dari proses pemecahan itu adalah gas yang mengandung belerang seperti hidrogen sulfida, metanotiol, dan dimetil sulfida. Nah, gas-gas inilah yang bikin kentut jadi bau, kadang sampai mirip aroma telur busuk. Selain itu, makanan tinggi serat juga sering bikin kentut lebih bau. Serat itu susah banget untuk dicerna. Jadi ketika sampai di usus besar, bakteri harus kerja ekstra keras untuk memfermentasi serat tersebut. Proses fermentasi ini menghasilkan gas, termasuk yang mengandung sulfur tadi. Makanya kalau kamu banyak makan kacang-kacangan, brokoli ataupun ubi, jangan kaget kalau kentut jadi lebih sering keluar dengan aroma yang agak berkarakter. Bukan cuma dari makanan, cara makan juga bisa sangat berpengaruh. Misalnya kalau kita makan terlalu cepat, otomatis banyak udara yang ikut tertelan. Udara ini sebagian besar akan keluar lewat sendawa, tapi sisanya bisa turun ke usus dan ikut keluar lewat kentut. Memang udara tambahan ini biasanya nggak bau, tapi kalau bercampur dengan gas hasil fermentasi makanan di usus, aromanya bisa lebih terasa. Jadi makan pelan-pelan juga bisa jadi salah satu cara biar kentutmu nggak terlalu bau. Kalau dibahas lebih dalam secara ilmiah, bau kentut yang kuat biasanya karena konsentrasi hidrogen sulfida lebih tinggi. Gas ini walaupun jumlahnya kecil, kurang dari 1% dari total volume kentut, tapi efek baunya sangat dominan. Bayangin aja, hidrogen sulfida ini dipakai sebagai bahan acuan di laboratorium untuk mendeteksi bau busuk. Jadi meski cuma sedikit, pengaruhnya besar banget. Nah, kalau kentutmu sering banget berbau tajam, bukan cuma sekali-sekali, bisa jadi ada masalah di sistem pencernaan kamu. Salah satunya adalah intoleransi laktosa. Kalau tubuhmu nggak bisa mencerna laktosa dari susu dan produk olahannya, maka bakteri usus yang akan mengurus laktosa tersebut. Akibatnya terbentuklah gas dengan bau yang lebih menyengat. Gejala lainnya biasanya perut akan menjadi kembung, diare atau sakit perut setelah minum susu dan produk turunannya. Selain intoleransi laktosa, ada juga kondisi seperti sindrom iritasi usus besar atau penyakit celiak yang bisa bikin gas dalam usus besar lebih bau dari biasanya. Pada kondisi ini, pencernaan kita tidak berjalan mulus, sehingga banyak makanan yang tidak tercerna dengan sempurna. Makanan itu akhirnya menjadi makanan pesta buat bakteri usus, menghasilkan gas yang lebih banyak dan lebih bau. Kalau sudah sampai pada tahap ini, kentut bau bisa jadi tanda tubuhmu lagi minta perhatian khusus. Nah, kalau kamu sering kentut dengan bau yang aneh, misalnya lebih busuk ataupun baunya berbeda dari biasanya, itu juga bisa jadi petunjuk ada infeksi di saluran pencernaan kamu. Beberapa infeksi bakteri bisa menghasilkan gas dengan bau yang sangat khas. Bahkan dokter kadang bisa curiga ada masalah dari aroma kentut atau kotoran pasien. Jadi jangan anggap sepele kalau kentutmu tiba-tiba berubah drastis baunya. Faktor lain yang kadang bikin kentut bau adalah kebiasaan hidup seseorang. Misalnya terlalu sering makan makanan yang instan, kurang minum air, ataupun jarang bergerak. Kalau tubuh kurang cairan, pencernaan jadi lebih lambat, makanan lama untuk dicerna, dan gas yang terbentuk juga semakin bau. Begitu juga kalau jarang olahraga, pergerakan usus jadi lebih lambat. Jadi gaya hidup sehat itu nggak cuma bikin badan bugar, tapi juga bisa bikin kualitas kentut lebih bersahabat. Jadi kesimpulannya, kentut bau itu wajar banget, asal nggak berlebihan dan nggak terus-menerus. Sebagian besar penyebabnya adalah makanan kaya sulfur, serat, ataupun karena cara makan kita yang salah.
Tapi kalau sudah terlalu sering disertai dengan gejala lain seperti sakit perut, diare ataupun perut kembung parah, mungkin ada kondisi medis yang perlu diperiksa ke dokter. Jadi kentut bau itu sebenarnya adalah bahasa ataupun sinyal dari tubuh kita. Apakah itu terkait dengan makanan yang kita konsumsi atau ada kondisi medis tertentu yang membutuhkan penanganan khusus? Oke, sekian dulu video kali ini. Terima kasih sudah menonton. Sampai jumpa di next video.